Arr! 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 Hal aneh di rumah Pak D. Silit. Perkenalkan, namaku adalah Rensilita Pandanwangi. Orang-orang biasa memanggilku Silit, dan beberapa orang di desaku memanggilku Silitwangi. Aku tidak tahu kenapa itu nama yang diberikan kepadaku. Padahal, setiap aku kentut, baunya kayak bau orang belum boker seminggu loh. Ngomong-ngomong soal boker, aku juga masuk ke dalam klub Boker Mania, di mana klub ini berfokus pada sharing kegiatan boker dan tempat yang bagus untuk perbokeran. Oke, lanjut ke cerita. Siang itu aku dapat kabar dari Pak D kalau kakakku yang kuliah di Semarang mengalami kecelakaan sepeda motor tunggal. Jadi ceritanya, kakakku punya banyak panu di tubuhnya. Waktu dia memacu motor dengan kecepatan sedang, kakakku menggaruk panu yang ada di punggung dan tangan kirinya. Saking gatalnya, dia kesal dan lebih bersemangat menggaruk. Saking semangatnya, akhirnya kakakku tidak bisa mengendalikan motor yang dipacu dan terjatuhlah ia ke jamban umum milik warga sekitar. Dia pun dibawa ke rumah sakit di pelosok kota Semarang penuh dengan tai di sekujur tubuhnya. Oh iya, nama kakakku adalah Dobolandi Silit Asin. Orang-orang biasa memanggil dia Dobol, tapi lebih terkenal dipanggil Silit Dobol. Dia selama kuliah di Semarang memutuskan tinggal satu rumah dengan Pak Deku. Jam 4 sore aku berangkat dari Cilacap dan jam tujuan malam aku baru sampai di rumah sakit tempat kakakku dirawat. Bangun rumah sakit itu seperti bangunan yang sudah berumur tua. Tembok bagian depan ditumbuhi lumut dan daun-daun menjalar kemana-mana. Di tempat terbuka banyak ditumbuhi ilalang, bahkan ada tambang galian C dan batu bara di sana. Aku segera parkirkan sepeda motor. Aku sempat ngeri melihat kondisi kakakku yang bau dan agak parah. Tapi aku tepiskan perasaanku ini. Setelah sampai di kamar kakakku dirawat, aku melihat kakakku kondisinya agak parah. Tainya masih nempel. Panunya semakin banyak, sepertinya harus direboisasi ulang pikirku. Aku sambil ngobrol sama Pak D dan keluarga Pak Deku, sampai tak terasa. Waktu itu menunjukkan pukul 12 malam. Aku memutuskan untuk ke tikar yang aku gelar di samping bangsal dekat toilet jaga. Aku merebahkan tubuhku yang capek, karena sahiran aku cuma makan tidur dan boker. Ya, tiba-tiba aku ketiduran. Di dalam mimpi, aku melihat cahaya putih kecil. Dan tiba-tiba semakin membesar. Tiba-tiba muncul makhluk mengerikan muncul. Mengerikan sekali. Aku melihat makhluk itu sedang berjoget-joget di samping gerai makanan di sampingnya. Dan ada banyak lelaki yang kelihatan bernafsu sekali dengan makhluk itu. Tiba-tiba aku bangun dan diliputi rasa takut. Lalu aku mengecek trending YouTube. Alhamdulillah sudah tidak ada, kataku terengah-engah. Alhasil aku gak bisa tidur sampai adzan subuh berkumandang. 5 hari setelah kakakku dirawat dan diinjeksi di bengkel resmi, akhirnya dokter mengizinkan kakakku pulang. Sore itu aku bersama keluarga Pak D pulang menuju ke rumahnya. Pak D gak bareng dengan kami. Katanya mau ke toko temannya untuk beli CD dan majalah hidayah buat kakakku. Sore itu kami udah sampai di rumah Pak D. Aku langsung membersihkan kamar kakakku untuk beristirahat. Dan sehabis maghrib, Pak Deku udah datang dengan membawa CD dan majalah hidayah tadi. Langsung saja Pak Deku memaksa kakakku untuk memutar CD hidayah tadi dan menontonnya. Kakakku pun menangis setelah menontonnya karena isinya ternyata lagu. Kakakku akhirnya berjanji kalau dia akan lebih menjaga kebersihan tubuhnya. Jam sudah menunjukkan pukul 23.00. Kami semua menuju kamar untuk istirahat. Aku tidur di lantai di samping tempat tidur kakakku. Tiba-tiba aku teringat mimpiku saat tidur di rumah sakit. Makhluk mengerikan itu dan odong-odongnya
Suasana tak bersahabat menyelimuti malam itu. Tiba-tiba dari ruang tengah muncul suara ketawa. Heho, heho, tralalalala. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. Sampai terasa ada tangan memegang tangan kiriku. Aku kaget sejadi-jadinya. Wah, aku tengok. Oh, ternyata tangan kananku lah yang memegang tangan kiriku. Sil, kamu dengar suara itu? Kata Pak Deku. Aku dan Pak D melangkah mengendap-endap menuju ke ruang tamu. Masih terdengar suara heho, heho, tralalala. Kami mengintip ke arah ruang tamu. Kami kaget melihat ada odong-odong sedang ditumpangi makhluk mengeringan itu. Kami sangat ketakutan waktu itu. Makhluk itu naik odong-odong dan ketawa-tawa. Loh, Lid? Si Lid? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Pak D kepadaku. Waktu itu sekitar pukul 6 pagi. Ternyata aku ketiduran di kamar mandi saat sedang boker. Tainya ternyata belepotan sudah ada kering. Maaf Pak D, gak sengaja, kataku. Aku menutup pintu dan membersihkan diri. Akhirnya, setelah aku tersadar bahwa tadi malam cuma mimpi belaka, aku pun mengambil CD yang dibeli Pak D, kemudian meruqyah benda itu, terus membuangnya ke kali. Tamat.